Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firawan. Nomor induk mahasiswa saya 19017006040. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi K01. Dosen penguji Bapak Dr. Agung Triyayudi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jadi karakteristik sistem informasi adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, input, output, dan juga pengolah sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, dengan tujuan dari sistem tersebut yaitu memiliki tujuan yang berbeda-beda dari setiap masalah atau kasus yang terjadi. Untuk nomor 2, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Di tim pengembang itu yang pertama ada project manager. Project manager ini tugasnya yaitu membuat rencana proyek dengan merencanakan berbagai sumber daya, budget, dan tujuan. Kedua, tugasnya monitoring perkembangan proyek dan mitigasi masalah atau memecahkan masalah yang terjadi. Dan kemudian membentuk tim yang efektif. Yang kedua itu ada business analyst, yang bertugas untuk mengkaji laporan atau menilai sejauh mana aspek teknologi yang dilakukan perusahaan dan memberikan laporan kepada perusahaan. Kemudian business analyst juga membuat anggaran dan monitoring. Yang ketiga ada bagian sistem analis. Sistem analis melakukan riset dan analisa tren teknologi, mengembangkan dokumen, dan merevisi prosedur desain sistem, prosedur pengujian, dan standar kualitas. Yang keempat ada programmer. Programmer ini tugasnya menciptakan program yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima ada change manager, berperan untuk meyakinkan bahwa dokumentasi dan dukungan yang cukup tersedia untuk pengguna, seperti menyediakan pelatihan untuk sistem baru dan membangun strategi untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang keenam ada user atau pengguna. User ini sebagai pemberi feedback bagi sistem informasi, sehingga komponen pembangun sistem itu dapat memperbaiki dan mengembangkan sistem yang ada. Nomor 3, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Tahapan-tahapan di dalam SDLC ini yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu diperlukan analis kelayakan dengan mencari data dan melakukan proses pengumpulan data atau informasi kepada pengguna. Yang kedua ada analisa. Yang kedua ini proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Untuk yang ketiga itu ada tahapan yang ketiga ada perancangan. Perancangan ini adalah penentuan cara kerja sistem, arsitek desain, interface design, database dan spesifikasi file, dan juga program desain. Yang keempat, implementasi. Implementasi ini termasuk
pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Contoh kasusnya, contohnya kasus PT Aditya Mandiri. PT saya ingin mengembangkan suatu teknologi yang baru bagi perusahaan, terutama di bidang administrasi. Yang pertama harus disiapkan adalah perencanaan. Mencari data apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna untuk administrasi perusahaan. Yang kedua ada analisis sistem, yaitu membuat analis apa saja pengembangan sistem yang berkaitan dengan administrasi perusahaan. Dan yang ketiga ada implementasi. Jadi implementasi kita membangun program administrasi yang diperlukan, kemudian melakukan pengujian sistem tersebut dan melakukan pemeliharaan sistem tersebut. Kita masuk ke nomor 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan termasuk yang pertama adalah jenis teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan teknologi yang ada atau menambah teknologi yang baru. Kemudian ada ekonomik. Ekonomik itu adalah menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Kemudian ada legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian ada operasional, menunjukkan antara apakah prosedur dan keterampilan personalia atau pengguna yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau yang dibuat. Kemudian sedangkan faktor strategik pertama ada produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi dan atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Yang kedua ada diferensiasi, itu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata. Ketiga ada manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, kemudian dalam pengendalian dan pengambilan keputusan. Untuk soal yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem itu ada 4. Yang pertama itu identify, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua ada understand, merupakan itu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga ada analis atau analyze, merupakan menganalisis sistem. Yang keempat report, atau pembuat laporan hasil analisis sistem. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.